Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Siren Arsanti, absen 27, dan teman saya Stefania Anna Bertuyu, absen 33. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan sistem keamanan. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Komputer-komputer dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Fungsi utama, berbagi informasi dan kolaborasi melalui protokol komunikasi. Tipe jaringan komputer 1. Local Area Network. Jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area geografis terbatas. 2. Corporate Area Network. Jaringan komputer yang dirancang untuk menghubungkan berbagai departemen dan kantor dalam sebuah perusahaan besar. 3. Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup area geografis yang lebih luas dibandingkan dengan Local Area Network. 4. Wide Area Network, jaringan komunikasi yang mencakup area geografis yang luas seperti negara atau benua. 5. Internet, jendela menuju dunia tanpa batas, memungkinkan kita bisa untuk terhubung, belajar, dan berbagai informasi dengan cepat. Selanjutnya, sejarah internet yang akan dijelaskan oleh Fani. Sejarah internet dimulai pada tahun 1960-an dengan ARPANET, jaringan komputer pertama yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk penelitian. Pada tahun 1970-an, protokol TCP atau IP dikembangkan sebagai dasar komunikasi data. Tahun 1980-an, DNS diperkenalkan dan di internet mulai digunakan lebih luas melalui NSFNet. Pada tahun 1990-an, tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web yang membuat internet lebih mudah diakses. Sejak tahun 2000-an, internet terus berkembang dengan kecepatan tinggi. Perangkat pintar dan teknologi jaringan seperti 5G menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Keamanan jaringan. 1. Pentingnya keamanan. A. Melindungi data sensitif. B. Mencegah serangan cyber seperti malware atau phishing. C. Menjaga privasi pengguna. 2. Langkah keamanan. A. Menggunakan firewall. B. Otorisasi dan autentikasi ketat. C. Kata sandi yang kuat. D. Software keamanan VPN atau antivirus. Kesimpulan, jaringan komputer dan arsitektur cloud saling melengkapi dalam menyediakan solusi komputasi modern. Jaringan komputer menjadi infrastruktur dasar yang memungkinkan akses ke layanan cloud. Sementara arsitektur cloud memperluas potensi jaringan dengan menghadirkan kemampuan komputasi yang fleksibel, efisien, dan terdistribusi. Kombinasi keduanya mendorong inovasi dan transformasi digital di berbagai bidang. Itu saja penjelasan kami tentang jaringan komputer. Sekarang, kami berdua akan mempresentasikan tentang sistem keamanan informasi. Latar belakang. Pada beberapa tahun terakhir, muncul istilah cybersecurity atau keamanan informasi di internet. Cybersecurity ini mencakup beberapa bidang ilmu yang berhubungan dengan aspek manusia, hukum, kebijakan etika, dan bahkan hubungan antar negara. Keamanan data dan informasi lebih luas daripada keamanan dunia maya. Apa itu keamanan informasi? Keamanan informasi adalah segala upaya untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman, seperti pencurian, pengubahan, atau penghapusan yang tidak sah. Penyaringan konten negatif. Konten negatif di internet adalah jenis konten yang dapat merusak, merugikan, atau memiliki dampak negatif pada pembacanya. Di sini saya akan menjelaskan contoh jenis konten negatif di internet. 1. Kekerasan fisik dan non-fisik. 2. Pelecehan, pencemaran nama baik, dan pelecehan seksual. 3.
kebencian dan diskriminasi. 4. Konspirasi dan disinformasi. 5. Bullying dan tindakan intimidasi. Penting untuk menjaga kewaspadaan saat mengakses internet dan membantu mengidentifikasi dan melaporkan konten negatif ketika ditemui. Negara saat ini telah berusaha keras untuk mencegah beredarnya konten negatif di internet. Pelaksanaan pencegahan penyebaran kata negatif telah diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menyaring konten negatif di dunia digital. 1. Gunakan perangkat lunak menyaring. 2. Aktifkan kontrol orang tua. 3. Perbarui perangkat dan aplikasi. 4. Pendidikan dan kesadaran. 5. Gunakan mesin pencari aman. 6. Laporkan konten negatif. Solusi sempurna untuk menyaring semua konten negatif internet adalah tidak mungkin. Namun, dengan kombinasi langkah-langkah di atas, resiko terpapar konten yang tidak diinginkan atau merugikan dapat dikurangi. Selain itu, penggunaan internet yang aman sangat penting untuk melindungi diri sendiri dan anggota keluarga dari konten negatif. Selanjutnya, manajer kata sandi yang akan dijelaskan oleh Fani. Manajer kata sandi. Kata sandi biasanya sering digunakan sebagai bentuk pengamanan untuk melindungi informasi pribadi atau data sensitif dari akses yang tidak sah atau tidak diinginkan. Kata sandi digunakan untuk akses beberapa sistem yang diantaranya adalah 1. Akses sistem komputer. Sistem komputer adalah seperangkat komputer yang di dalamnya ada hardware dan softwarenya yang digunakan untuk melakukan proses komputasi. Pengamanan akses pada sistem komputer adalah wajib untuk mencegah pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang untuk mengakses sistem komputer. 2. Situs web atau aplikasi. Mengelola kata sandi dengan baik sangat penting untuk keamanan digital. Penggunaan password manager adalah cara yang efektif untuk meningkatkan keamanan kata sandi dan melindungi akun online dari akses yang tidak sah. Membantu pengguna untuk melakukan beberapa hal berikut ini. 1. Buat akun atau masuk dengan akun yang ada. 2. Menyimpan kata sandi. 3. Autofill kata sandi. 4. Mengelola kata sandi yang ada. 5. Menghasilkan kata sandi yang kuat. 6. Berbagi kata sandi aman. 7. Pemeriksaan keamanan. 8. Sinkronisasi antar perangkat. Autentikasi web. Autentikasi situs web adalah layanan yang mengidentifikasi pemilik situs web dan mengaitkan situs web tersebut ke orang atau badan usaha yang menerima sertifikat elektronik situs web dengan menggunakan metode yang andal. 1. Autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna adalah bagian penting dari keamanan informasi. Banyak kejahatan peretasan terjadi karena autentikasi pengguna ini. Autentikasi pengguna umumnya menggunakan username dan password. Username dan password adalah data sensitif yang harus dijaga agar tidak diketahui orang lain. 2. Biometrik. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik bagi seorang individu, termasuk di dalamnya adalah sidik jari, pola suara, struktur wajah, geometri tangan, pola mata, atau iris atau retina, dan DNA. 3. Autentikasi dua langkah. Autentikasi dua langkah atau two factor
authentication adalah metode keamanan yang memerlukan dua langkah atau faktor berbeda untuk mengonfirmasi identitas pengguna. Tujuannya adalah meningkatkan keamanan secara signifikan dibandingkan dengan autentikasi satu langkah yang biasa menggunakan kata sandi saja. Yang keempat, ada autentikasi multifaktor. Autentikasi pengguna dengan menggunakan kata sandi dan pemindaian biometrik. Saat ini cukup memadai, namun dengan banyaknya usaha untuk meretas, muncul autentikasi dengan metode lain. Metode lain tersebut disebut dengan autentikasi multifaktor. C. Privasi dan keamanan pada akun platform digital. Privasi pada platform digital merujuk pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh platform dan perusahaan teknologi. Pengguna harus dapat dengan mudah mengakses dan memahami kebijakan privasi tersebut sebelum mereka memutuskan untuk menggunakan platform tersebut. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.